Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat setiap waktu yang Tuhan berikan, buat setiap kasih setia yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Sama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Yesus Tuhan. Saudara jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri sama-sama kita mau katakan pujian ini. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Bersama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi sama-sama katakan. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, terima kasih Yesus, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat karya salib-Mu Bapa. Kami percaya setiap kami yang datang pagi hari ini mau menerima berkat daripada Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini mau merasakan kasih Tuhan. Tuhan urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata di dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya setiap apa yang Tuhan berikan, setiap apa yang Engkau kerjakan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ini setiap doa ucapan syukur kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Sama-sama kita mau bersuka bagi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Allah itu baik bagi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan sukacita sama-sama kita mengatakan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dengan sukacita sama-sama katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa di dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Allah baik bagi kami. Dengan sukacita, dengan bersorak kita mau sama-sama katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi, menyatakan kebaikan. Sama-sama kita mau melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku. Sekali lagi sama-sama katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya.
Sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sama-sama angkat jempol, sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, yeah. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah berdamai. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, oh Dia sangat. Terima kasih Yesus, Yesus, Dia baik banget. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. You and me. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Kristus. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di Sama-sama katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan. terima kasih Yesus, Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan, kurangkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Nya, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. sama-sama melambung, 1, 2, Allah bangkit bersorak. sama-sama katakan, hey, Allah bangkit bernyanyi. musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. sekali lagi, Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, Allah bangkit
Sama-sama katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat sekali lagi, kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami ada semua karena anugerah. Semua karena karya salib. Semua karena darah. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Buat setiap nafas kehidupan. Kami percaya kami tidak mendapatkan kasih di luar sana. Tapi kami percaya kasih yang sempurna kami dapatkan di dalam Kristus. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Makasih. Engkaulah sumber Yes Lord. pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Bersama-sama jemaat katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Terima kasih. untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Karena Terima kasih. ku hidup, Karena salib-Mu Tuhan. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bersama-sama katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Jemaat sama-sama katakan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan karena salib-Mu. Karena
salibmu ku hidup, karena salibmu. Terima kasih Yesus Tuhan, ku benang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Lebih sungguh-sungguh sama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa. Terima kasih Yesus, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Mari sembah Dia. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Pagi ini kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau juru selamat kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. We worship You Lord, we worship You Lord. We worship You Lord, we worship You Lord. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku berserah. Terima kasih Yesus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Jemaat sama-sama katakan, aku berserah. Aku berserah. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Sama-sama katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi sama-sama katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi sama-sama katakan,
Yesus Juru Selamat. Sekali lagi, pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Biar karya salib-Mu kami selalu ingat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi ini, buat sukacita yang Tuhan berikan. Ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat. Biar kami duduk diam mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu memberitakan sesuai apa yang Tuhan mau. Ajarkan kami untuk duduk diam, kami dengar firman-Mu. Pagi hari ini kami datang dan kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman, kami memberikan korban persembahan. Seberapapun yang kami berikan, kami mau berikan, kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berjemaat Tuhan yang sudah memberi sama-sama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan. Kesaksian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya ada di sini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin ada jemaat yang belum mengenal
secara pribadi saya kebetulan adalah sepupu dengan Ibu Gembala Jelly, karena mami saya dengan maminya Ibu Jelly itu kakak beradik. Dan saya dari Manado. Saat ini ada kerinduan saya untuk memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan tadi Pak Gembala bilang kasih puji-pujian, tapi nanti hari Kamis Pak Gembala, tapi hari ini saya rindu untuk memberikan puji-pujian, kesaksian lewat pujian saya. Mungkin suara saya tidak terlalu bagus, tapi ada kerinduan saya untuk memberikan puji-pujian bagi Tuhan di hari Jumat Agung ini. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Oh, bila zaman berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan
suci sudah mengalir di Kalvari. Oh, bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda putus asa hari ini? Ada salib Yesus. Saudara mungkin gundah, tapi berpegang terus pada salib Yesus. Itu baru sepupunya Ibu Gembala yang nyanyi. Bagaimana kalau Ibu Gembalanya yang nyanyi? Itu dia saudara. Dan Ibu Gembala belum pernah nyanyi sampai hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Haleluya. Perhatikan bunyi firman Allah ini. Di hari Jumat Agung ini kita belajar tentang salib Kristus. Supaya kalau kita putus asa, kita yakin sekali bahwa hanya di kaki salib Yesus ada jawaban dari keterputusasaan kita. Begini bunyi firman Allah, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulang bagian B, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu, gitu bukan? Pemberitaan tentang salib itu, bagi orang yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Tadi malam waktu habis saya baca Alkitab, saya tanya sama jemaat yang hadir. Kira-kira waktu sebelum Tuhan Yesus mati, malam ini dia ngerjain apa, saudara? Kalau besok dia mau mati, malam ini dia ngerjain apa? Malam itu, atau tadi malam, kalau dia mati dan menderita dari jam 9 pagi, giring ke salib, jam 12 terjadi gelap gulita dan dia mati jam 3 sore, penderitaan yang sangat panjang. Tadi malam dia ngerjain apa? Dia mengerjakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa salib, yaitu peristiwa Getsemani. Malam itu saya ngomong tentang Getsemani. Apa yang saya bilang malam itu? Saya beritahu begini. Penderitaan atau keputusan yang paling berat, yang paling besar, yang menentukan untuk Tuhan harus berjalan di kayu salib, pergi ke kayu salib, pergi ke Golgota, itu ditentukan dari kemenangan di Getsemani. Tadi malam saya bilang, mari kita perhatikan kalimat-kalimat Tuhan. Ketika dia bilang sama murid-muridnya, mari aku mau berdoa sebentar. Karena aku seperti mau mati rasanya. Ya, aku sangat sedih, aku takut, dan aku seperti mau mati rasanya. Bukankah ada sebuah gejolak yang besar dalam jiwa seorang Yesus? Dan kemudian dia berdoa. Alkitab berkata, dia berdoa sampai berpeluh darah. Peluhnya ada darah, saudara. Dan belum ada orang yang ketika menderita berdoa sampai keringatnya bertitik-titik darah, saudara. Itu berarti apa? Ada tekanan yang begitu berat. Tekanan untuk apa? Saya bilang doa Tuhan adalah begini pada waktu saya baca ayat itu. Markus bilang, kalau boleh hal itu, waktu itu jangan terjadi. Saya jelaskan tadi malam, waktu itu apa yang Tuhan bilang jangan terjadi? Waktu penyaliban Tuhan jangan terjadi. Jadi dia seakan-akan mau menolak. Cawan ilau daripadaku. Saudara-saudara, jadi itu penderitaan yang terbesar. Lalu
Kalau sampai dia mati di kayu salib, saya beritahu, itu adalah presentasi dari kemampuan Yesus menaklukkan hidup kepada Bapa di sorga. Dan dia mengekspresikan ketaatannya melalui mati di kayu salib. Haleluya. Jadi kita bersyukur malam tadi. Tuhan telah memberikan hatinya untuk ditaklukkan pada kehendak Bapa. Namun bukan kehendakku yang jadi Tuhan. Tapi kehendak Bapa di sorga yang jadi. Kalau semalam saya urai tentang kalimat Tuhan, dia mulai dengan apa? Ya Abba, ya Bapa, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Itu saya khotbahkan tadi malam. Sebelum dia bilang, kalau boleh waktu itu jangan terjadi. Kalau boleh aku jangan minum cawan ini. Tapi dia kemukakan lebih dulu tentang Tuhan atau Abba atau Bapa itu adalah Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia alami kemenangan. Dialami kemenangan. Makanya saya bilang Getsemani adalah tempat pemerasan. Yesus diperas di sana. Dia diperas. Dan kemudian dia menang. Dia turun. Sampai ke Golgota. Dan terciptalah salib. Karena dia sudah menaklukkan diri. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya memberi kesimpulan. Jika kita sama-sama mau coba memberi arti kata salib. Apa sobat? Kalau menurut saudara, salib itu apa saudara? Salib itu apa? Menurut saudara, kita mau bicara loh. Berita tentang, pemberitaan tentang salib. Saya pernah khotbah ini, saya bilang, bahasa Inggris pakai message, pakai pesan salib. Alkitab terjemahan lama ditulis begini. Karena pengajaran dari salib. Nah apa yang kita mau terima, ajaran apa tuh dari salib? Kalau kita nggak ngerti dulu itu salib apa? Haleluya. Saudara boleh terjemahkan apa arti salib? Paling secara umum. Salib itu adalah bicara tentang kasih tanpa batas. Haleluya. Kasih tanpa batas. Kasih tanpa pamrih. Dia memberi. Dia nggak nuntut apa-apa dari kita. Karena kalau kita mampu memberi, pemberian kita nggak imbang dengan pemberian dia. Jadi dia mau harap apa dari kita? Haleluya. Jadi itu salib kasih tanpa pamrih. Tapi jangan lupa ketika saya cerita tentang Getsemani tadi malam. Lalu terjadi salib hari ini. Salib itu artinya penundukan diri saudara. Haleluya. Salib kalau waktu kita perjamuan kudus. Atau mengingat tentang kematian Tuhan. Kita sedang memberi pengakuan bahwa ada satu pribadi yang mentaklukkan hatinya. Mentaklukkan hidupnya. Sekalipun dia dihancurkan. Tapi dia bilang kehendak Bapa yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Lalu terjadi keselamatan buat saya dan saudara. Itu perlu kita kenal. Haleluya. 4 hal tadi malam saya bilang. Hal terakhir adalah itu. Penundukan diri. Lalu kemudian ketika Tuhan biarkan dirinya hancur. Tuhan Yesus biarkan dia mati di kayu salib. Lalu setelah itu habis perkara. Berapa banyak orang bilang udah mati saja selesai. Tapi bagi Tuhan itu bukan perkara terakhir. Karena ketika dia bangkit naik ke sorga. Itu kemenangan yang paling besar. Dan setiap orang yang percaya kepada dia berkata. Hai maut di mana sengatmu. Karena kematian yang sebenarnya telah dikalahkan Tuhan di kayu salib. Dan di dalam kuburnya selama 3 hari. Haleluya. Kemudian dia naik ke sorga. Dan Alkitab bilang tidak ada nama seperti nama yang besar itu. Nama yang olehnya segala kuasa yang di langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut demi nama itu. Kenapa dia terima itu? Karena dia memulai penundukan dirinya kepada Abba, kepada Bapa yang olehnya tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia menjadikan hidupnya tumbal atas dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara semua. Haleluya. Oke. Lalu mari kita lihat. Setelah dia mengorbankan, dia pasrah. Apa yang kita terima dari pengorbanan itu? Pertama. Pengajaran atau pesan apa atau pemberitaan apa yang kita dapat belajar dari peristiwa salib. Atau peristiwa Golgota. Atau peristiwa yang tadi, peristiwa penundukan. Peristiwa kasih tanpa batas. Salib ada simbol keselamatan bagi orang percaya. Apa yang kita mendapat dari berita itu? 3 hal. Pertama, Matius 9 ayat 6. Kita baca cepat-cepat. Matius 9 ayat 6. Haleluya.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, siapa itu anak manusia? Yesus. Di dunia ini, bukan di surga, di mana? Di dunia ini, Yesus, sama-sama 2, 3. Berkuasa mengampuni apa? Dosa. Situ saja. Di dunia ini, selama kita masih di dunia ini, ada kuasa yang masih menudungi kita. Apa? Kuasa pengampunan dosa. Kalau kita sudah hilang dari dunia ini, lepas dari dunia ini, alias kita sudah mati, maka kemungkinan diampuni selesai. Tidak ada. Makanya selama kita hidup, kita lihat apa yang kita belajar dari salib Yesus. Pengampunan dosa selama kita masih ada di dunia ini. Haleluya. Kalau sudah terjadi pengampunan dosa, maka terjadilah pendamaian dengan Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan bersihkan kita, kita berdamai dengan Tuhan. Waktu Tuhan ampuni hidup kita, dosa kita diampuni, maka kita disebut anak Allah. Haleluya. Waktu kita diampuni, maka kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Kenapa? Karena ketika kita masih menyandang dosa, kita nggak mungkin dapat dibilang dibenarkan oleh Tuhan. Yang saya sebut tadi itu tiang-tiang keselamatan loh. Pembenaran, pengudusan. Kita nggak mungkin disebut dikuduskan kalau Tuhan nggak ampuni dosa kita terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Bagaimana engkau disebut kudus kalau engkau nggak dapat pengampunan dosa? Kalau kemudian kita bersalah, kita berdosa, itu persoalan berikut. Haleluya. Ketika hidup kita diampuni, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka saya mau katakan tidak ada berkat yang paling besar dari berkat pengampunan. Sehubungan dengan keselamatan. Satu waktu para rasul-rasul ditanya di depan mahkamah agama. Roma pasal 4 ayat 6. Mari kita lihat. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Lihat, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Saya cukup situ dulu. Jadi ini adalah bahasa rasul. Waktu dia diadili di depan mahkamah agama, di depan tua-tua agama. Disebutlah Daud. Dan dia sebut Daud tentang, dalam hidup Daud apa yang disebut tentang Daud? Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Ayat 7 perhatikan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi apa? Dosa-dosanya. Disebut berbahagia. Enggak ada berkat yang paling berbahagia selain pengampunan dosa. Haleluya. Kenapa kalau terjadi pengampunan dosa? Itu alamat so pasti buat kita. Haleluya. Sasaran akhir hidup kita sudah pasti. Apa itu? Surga. Haleluya. Ayat 8 perhatikan. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi orang itu bisa bersalah, tapi kemudian Tuhan gak perhitungkan itu. Karena Tuhan telah melalui pengampunan atas kesalahan-kesalahannya. Maka Tuhan gak hitung-hitung lagi. Saya sepakat dengan dosen saya yang bilang begini. Tahu gak Tuhan tuh bedanya dengan manusia dalam hal ingat mengingat. Kita kalau kasih ampuni saudara kita, tapi itu masih jadi memori tersimpan di kepala kita. Bahwa dia pernah, sekali dia bikin salah, hal yang pernah dia buat diungkit lagi oleh dia. Kan dulu juga kamu begitu kok. Tapi saudara tahu ketika dosen saya bilang, bedanya Allah kita adalah begini. Ketika dia mau mengingat kesalahan kita, dia tidak dapat mengingat kembali itu. Jadi dalam satu pengadilan, ketika iblis menuduh dosa-dosa kita, Tuhan, dia pernah berbuat ini. Tuhan Yesus gak bisa ingat semua itu. Kenapa?
Karena darahnya telah menutupi itu semua. Darah kasihnya, pengampunannya. Ketika dia bilang berbahagia orang yang diampuni kesalahannya. Kesalahannya gak akan diingat. Haleluya, haleluya. Gak akan diingat. Coba kalau kita pikir begini. Kalau kesalahan kita masih diingat-ingat Tuhan. Saudara, kita orang punya hidup. Hari ini bikin salah, nangis-nangis minta ampun bukan? Tapi setelah kita nangis-nangis minta ampun. Besok kita juga berjinggat-jinggat dalam hal salah yang sama bukan? Lalu kita nangis lagi minta ampun. Besok kita bikin 2 kali lipat dari kesalahan kemarin. Nangis lagi, bikin lagi, nangis lagi, bikin lagi saudara. Coba bayangkan itu Tuhan kita. Kalau dia mengingat, maka setiap tangisanmu gak akan pernah jadi hitung Tuhan. Karena yang dia ingat hanya kesalahanmu yang berjubel itu saudara. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang gak memperhitungkan kesalahan kita. Dapat dari mana itu? Dari pengorbanan Tuhan dan darahnya yang mengampuni kita, kesalahan kita. Waktu Daud tulis ayat ini, disinggung oleh para murid-murid Tuhan. Itu Daud tulis di mana? Saat dia melakukan sebuah kesalahan yang menjijikkan. Dia menghampiri seorang wanita cantik, istri dari pengawalnya, istri dari tentaranya saudara. Lalu kemudian dia membunuh suaminya itu. Lalu Nathan datang menegur dia dengan suatu ilustrasi. Daud, raja, ada seorang yang menerima tamu di rumahnya. Tapi kemudian ketika dia menjamu tamu itu, dia mau menyembelih domba, dia sayang. Padahal dia orang kaya dan banyak domba. Tapi waktu dia mau nyembelih domba, dia mau kasih sama tamunya, dia enggak tega. Lalu dia pergi kepada tetangganya seorang janda yang miskin cuma punya 1 domba. Lalu kemudian dia ambil domba itulah yang disembelih. Domba tetangganya, dia gak mau berkorban buat domba yang banyak. Dia ambil domba si miskin, dia sembelih buat tamunya. Maka berdiri Daud dan bilang, panggil orang kaya itu. Sembelih dia, bunuh dia. Ternyata itu cuma ilustrasi Nathan. Dia bilang, dialah kamu. Karena engkau punya segala sesuatu. Tapi engkau masih mengambil dari orang yang terlebih hebat dari kamu. Waktu Daud sadar ditegur, Daud mengkoyakkan jubahnya. Dan Tuhan kasih pengampunan dia. Dasarnya apa coba? Zaman itu setiap orang yang melakukan kejahatan berzina, maka dia harus dilempar batu sampai mati. Daud salah satu orang yang sosoknya lepas dari hukuman itu. Hukuman mati karena berzina. Dan dia berkata, apa tadi ayat 7? Berbahagia apa? Orang yang kesalahan pelanggarannya diampuni, yang dosanya enggak diperhitungkan Tuhan. Dan dengar, hari ini sosok itu ada di kayu salib. Dan dia bilang waktu dia mati di kayu salib, dia memberikan pengampunan buat hidup saya dan saudara. Kalau begitu enggak ada orang yang mau bunuh diri karena terlalu besar dosanya. Karena Tuhan masih tetap sanggup mengampuni dosamu sebesar apapun. Tidak ada dosa yang terdapat diampuni, haleluya. Hanya dosa yang tidak kita mau akui, kita yang gak dapat diampuni Tuhan. Tapi selama kita akui dosa apapun itu diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, perhatikan yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 28 bagian B. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sorry. Oke. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Di dalam tubuhnya, di mana? Di kayu salib. Kenapa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, titik. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Apa yang kita dapat? Pesan dari kematian Tuhan di kayu salib. Ada janji pertolongan secara jasmani buat hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bukan kamu akan disembuhkan, tapi kamu telah disembuhkan. Bilang, aku telah sembuh. Ya, kita telah sembuh. Haleluya, kita telah sembuh. Kalau kita sakit, pelanggaran kita sendiri karena kita demam gara-gara main hujan, bukan? Tapi kita ada kuasa kesembuhan maksudnya. Ketika Tuhan mati, Tuhan memberikan kepada kita kuasa kesembuhan ilahi. Haleluya, haleluya, kuasa kesembuhan. Dan saya percaya kuasa kesembuhan ini bukan persoalan jasmani saja, tetapi menyangkut kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita yang dipulihkan Tuhan. Haleluya. Tekanan batin yang membuat kita gundah, hati kita gelisah. Lagu tadi bilang apa?
Pertama bilang apa bagian tadi? Ya itu, gelisah apa? Ada salib Yesus. Amin saudara. Ada salib Tuhan. Kita percaya saudara. Kalau Tuhan sudah mati, Tuhan bukan hanya mati untuk menyiapkan surga buat kita. Lalu kita kemudian di dunia ini dibuatkan terlantar, keleleran. Tidak. Dia menjamin hidup kita. Salib menjamin kehidupan kita secara jasmani dan secara rohani. Haleluya. Salib menjamin bahwa kita akan mengalami pertolongan-pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Oke. Tahan itu sebagai pemahaman saudara. Yang ketiga. Yang ketiga sudah pasti apa yang terakhir yang saya katakan. Pesan dari salib apa? Oh, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah karunia ini, siapa yang percaya kepadanya? Iya, dia berikan anak yang tunggal. Supaya percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Karena kasihnya tanpa batas, dia kasih anak yang tunggal. Terjadilah sekalipun ada pergumulan di Getsemani, terjadilah salib itu. Lalu siapa yang percaya kepada salib itu, kepada pengorbanannya, kepada darah yang tertumpah, maka ada keselamatan. Karena untuk apa hanya berkat-berkat jasmani? Dunia, orang-orang pintar bisa menjaminnya buat kita. Tapi yang menjamin surga tidak ada manusia, hanya selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau cuma kaya, banyak jalan-jalan kaya di dunia ini. Tanpa Tuhan berapa banyak orang bisa kaya? Iya. Tapi untuk surga, satu-satunya jalan ke surga cuman melalui Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jalan ke surga itu apa? Kenapa dia mesti mati? Saya bilang tadi dia mati dengan kasih tanpa pamrih. Dia hanya membutuhkan begini. Apakah kamu percaya dengan kehidupan berdosamu? Kalau engkau percaya kepadaku, aku wariskan surga buat hidup saudara. Amin. Bukankah mati dia menggantikan mati kita? Dan tidak ada jenis kematian yang paling mengerikan di dunia ini selain kematian Tuhan Yesus. Dia yang benar disejajarkan dengan penyamun. Haleluya. Mungkin ada orang yang mati juga siksa menderita. Tapi dia menderita karena dosa dan kesalahannya. Tapi ada orang benar yang diposisikan sama dengan penyamun. Hukuman salib adalah hukuman yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dosanya terlalu sangat besar pada waktu itu. Dan Yesus ada di antara orang-orang itu, saudara. Tapi kenapa dia rela lakukan itu? Demi saya dan saudara punya jembatan titian dalam kerjaan surga. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya ulang lagi. Kenapa kita nggak bisa paham tentang apa yang diajarkan di Golgota tentang kita? Apa yang diajarkan salib buat hidup kita? Apa yang diajarkan tentang penumpahan darahnya buat hidup kita? 3 hal aja tadi yang saya pilih, saudara. Yaitu pengampunan, karena pengampunan memungkinkan kita dibenarkan. Haleluya, memungkinkan kita menjadi anak Allah. Ketika kita diampuni, saudara, memungkinkan kita dimuliakan dan dikuduskan oleh Tuhan. Karena kita diampuni. Haleluya. Yang kemudian ada janji bukan hanya sekedar hidup kita, dosa kita. Tapi kehidupan kebenaran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan yang terkandung dalam jiwa kita dapat disentuh dan dijamah Tuhan oleh kematian Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, sebuah kepastian hidup kekal. Yaitu sorga yang baka. Tapi kenapa bagi beberapa orang itu tidak sampai? Itu merupakan sebuah berita, sebuah pewartaan kebodohan kata Alkitab. Kita ke ayat pokok. Sebuah apa? Pesan kebodohan. Wah, mari kalau sedikit saya boleh teliti kenapa banyak orang gak sampai kepada mengerti tentang salib Tuhan. Dan ada kemungkinan orang-orang yang juga tidak mengerti itu adalah orang-orang yang ada dalam gereja. Adalah orang-orang yang diam dalam gereja dan bahkan mungkin ada yang sampai melayani Tuhan. Saudara, bukan cerita isapan jempol. Kalau Anda pernah tahu ada seorang pendeta bisa hilang dari panggilannya. Bukan cerita, bukan rahasia, bukan? Bukan rahasia. Coba kita bertanya, lalu berita tentang salib itu bagi dia apa? Gitu, saudara. Kalau dia mengerti nggak ada jalan keselamatan di luar Yesus, masa ada orang bisa pindah, saudara? Haleluya. Masa ada orang bisa tinggalkan si juru selamat ini? Kalau orang percaya, orang mengerti bahwa
tidak ada di dunia ini, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, yang namanya sangat berkuasa menyelamatkan segala bangsa, segala orang, setiap orang yang percaya. Kenapa ada orang kemudian meninggalkan dia? Berarti pemahamannya tentang Tuhan itu tidak ada dalam dia. Haleluya. Sekalipun dia bisa ada di mimbar ini, di mimbar-mimbar gereja, bisa menyampaikan hal-hal rohani lewat media dan sebagainya. Tapi kita mau belajar apa sebenarnya pesan salib Tuhan itu bisa sampai kepada kita. Tapi kemudian orang tidak mengerti. Ayat 19 bilang apa? Coba lihat ayat 19. Sebentar kita balik ke bagian B di ayat 19. Karena tertulis aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20, perhatikan. Ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? Kebodohan. Kenapa salib dipandang kebodohan? Kenapa tawaran selamat dipandang kebodohan? Haleluya. Kenapa berita-berita jaminan terhadap hidup kita jasmani, rohani kita diberkati tapi kita bilang kebodohan? Ayat 20 bagian terakhir. Karena Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? Kebodohan. Allah memberi batasan begini. Dengar. Allah membatasan begini. Selama yang kau pakai adalah hikmat manusia, engkau gak dapat menjangkau makna salib Tuhan atas hidup kita. Orientasi hikmat manusia apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Pendekatan pengetahuan adalah pendekatan akali. Haleluya. Selama kita masih dapat menerima sesuatu dan itu diterima dengan akal, saya dapat menerimanya. Tapi firman bukan persoalan akali. Firman persoalan apa? Kalau firman bukan persoalan akali, firman persoalan apa? Kalau berita salib bukan berita akal, lalu apa yang kita mesti pakai menerima kebenaran firman? Iya. Apakah ada yang lebih dari iman? Engkau punya iman sekecil biji sawi aja gunung bisa pindah. Dan gak mungkin, gak masuk akal, makanya akal lawannya iman. Setiap orang mendengar khotbah, mendengar firman dengan akal manusia. Itulah kebanyakan berita-berita tentang salib gak sampai kepada orang itu dan dianggap kebodohan. Dan masih ada banyak orang duduk di gereja dan masih menggelengkan kepala ketika mendengar konsep-konsep firman yang disampaikan pendeta yang tidak sama dengan konsep berpikirnya. Tapi saya beritahu, kalau engkau diberkati Tuhan, tanggalkan konsep berpikir iman saudara. Karena engkau harus pakai firman. Alkitab bilang, aku berjalan bukan dengan melihat. Aku berjalan bukan dengan 2 tambah 2 4. Tapi aku berjalan dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Harusnya uangmu gak bisa beli mobil, tapi kalau engkau bisa punya, karena engkau memakai iman. Ya. Kalau engkau gak percaya, engkau gak pernah alami itu, saudara. Betul. Harusnya engkau kapasitasmu gak bisa beli rumah, gak bisa. Lihat, siapa kamu? Tapi oleh iman engkau bisa punya. Saya bukan menjajang muluk-muluk, tapi itu kepastian yang pernah terjadi yang Alkitab katakan kepada saudara. Melalui contoh-contoh Alkitab, Ishak diberkati Tuhan berlipat ganda. Haleluya. Ishak diberkati Tuhan berapa kali ganda? Coba. 100 kali ganda. Orang yang membuktikan berkat 100 kali ganda. Seperti benih yang tertabur di tanah yang baik. 30, 60, 100. Ishak diberkati Tuhan. Oh biasa om. Ishak diberkati Tuhan. Kenapa om? Karena Ishak ayahnya konglomerat. Siapa ayahnya? Abraham orang kaya. Tapi dengar, waktu Ishak diberkati Tuhan, Ishak ada di negeri musuh. Ishak pendatang. Ishak hanya menumpang, tapi Ishak melebihi raja pada waktu itu karena dia diberkati berlipat-lipat ganda. Saya tanya, apakah itu bukan sebuah keajaiban bagi kita, bagi saya dan bagi saudara? Tapi kenapa ada orang memandang itu sesuatu yang gak mungkin? Yang paling aneh dalam hal begini kalau menalar firman Allah, siapa yang menghemat secara luar biasa akan jatuh miskin. Betul kan? Betul gak? Yang menghemat pangkal kaya dong bagi dunia. Itu manusia. Tuhan. Tapi siapa yang menyebarkan berkat, bertambah kekayaannya. Berita salib harus punya hikmat menerimanya. Amin.
Kalau saudara percaya bahwa masih ada mujizat, saudara harus percaya kuasa salib masih berlaku buat kita. Haleluya. Kalau saudara pernah ditolak dokter, mana Pak Yoco? Pernah cuma 20% ya hari hidupnya, tapi dia masih ada sampai hari ini. Dan mungkin cuma salah satu. Kalau kita simak kesaksian Anah tadi malam, bahwa sebenarnya satu waktu anaknya sudah berhenti bernafas. Seperti biasanya dia harus datang ke sana, datang ke dokter, dan dokter itu selalu melakukan proses pengobatan yang lumrah. Setiap kedatang harus begitu, pasang oksigen, melakukan pompa dan sebagainya, pasang oksigen setiap kali. Tapi hari itu nggak dipasang oksigen. Siapa yang hadir tadi malam dengar kesaksiannya? Ana hadir nggak ini hari ini? Ada di atas ya. Apa dia bilang? Dokter bilang, telepon aja pendetamu, karena cuma doa yang bisa dia kembali. Hanya doa. Dia nangis. Dan telepon kita. Dan heran dia bilang, ketika Om bilang amin, anak itu bernafas. Percaya masih ada mujizat? Percaya masih ada mujizat? Haleluya. Kalau Tuhan kita cuma seperti orang biasa, saya yang akan lebih dulu mundur dari Tuhan daripada saudara. Tapi saya berdiri di sini masih mengakui kuasa salibnya masih sama, berlaku buat saya dan buat saudara. Amin. Makanya jangan pernah iring Tuhan pakai otak. Engkau hanya tinggal di stat begitu hidup saudara. Tapi engkau melihat kelimpahan, engkau belajar, Tuhan, aku menaklukkan hati buat setiap kebenaran Tuhan. Makanya saya bilang perjuangan Yesus bukan persoalan Golgota, persoalan Getsemani. Ketika bukan kehendakku ini, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Apa yang menahan orang mengerti Tuhan? Hikmat manusianya. Waktu Salomo dikasih izin duduk sebagai raja, lalu dia diberi kesempatan untuk minta apa saja Salomo. Salomo minta apa? Ya. Dia bukan bilang minta kepintaran, bukan. Dia nggak bilang minta kekuasaan. Karena potensi berkuasa bisa dimulai dari kemampuan mengkalkulasi sesuatu bisa berkuasa. Tapi dia bilang apa? Beri saya satu saja Tuhan. Hikmat menimbang mana kemauan Tuhan dan mana bukan kemauan Tuhan. Begitu bukan? Begitu bukan? Apa jawaban Tuhan waktu Salomo bilang begitu? Hei Salomo, Salomo, Salomo. Karena engkau hanya minta itu. Hanya minta hikmat. Aku tambahkan kepadamu. Musuh-musuhmu takluk kepadamu. Engkau akan dikayakan dan tidak ada orang yang sekaya dia. Haleluya. Dia orang kiri kanan kerajaan bawa emas kepada dia. Mereka bayar upeti dan Salomo menjadi sangat kaya. Daud dilarang bangun terus bait Allah. Tuhan bilang Salomo yang melanjutkan bangunan bait Allah itu. Apa yang dia minta? Hikmat. Kalau kita punya hikmat, kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan buat kita lebih hebat dari yang kita sekedar rancang-rancang, ancang-ancang. Haleluya, haleluya. Makanya hidup ini harus dijalani dengan Tuhan mampukan iman saya melihat kehendak-kehendak Tuhan. Sekalipun dalam Kristen bukan janji kaya nomor satu. Tapi menjaminkan sesuatu. Firman Allah itu sebuah kepastian. Kita hanya dituntut mentaklukkan hidup dalam itu. Salomo diuji bukan? Ada dua pelacur datang sama dia. Berebut seorang anak. Sama-sama mengakui anak yang hidup itu anak mereka. Dan satu yang mati itu anak yang lain lagi. Karena malam pada waktu seorang perempuan menindih anaknya mati. Lalu malam itu juga dia menukarkan bayinya dengan yang menukarkan bayi yang mati dengan bayi yang hidup. Tapi ibu yang punya bayi hidup sadar bahwa wajah anak ini bukan wajah anaknya. Wajah bayi pagi itu yang meninggal bukan wajah anaknya. Berebut. Semua mengakui. Tidak ada saksi. Hikmat Salomo datang. Sama-sama dapat dua bagian. Belah anak itu. Sama-sama dapat mata sebelah, hidung sebelah, mulut sebelah. Saudara. Karena Salomo tahu. Hanya ibu yang punya hati yang tidak mau anaknya mati. Nggak ada orang bisa memikirkan seperti itu, tapi Salomo bisa memikirkan. Haleluya. Haleluya. Lalu ibu yang punya bayi bilang, nggak usah. Raja, kasih sama dia. Asal anak itu jangan mati.
Gitu bukan? Lalu Salomo bilang, berikan anak itu kepada ibu itu. Karena dialah yang punya bayi itu sebenarnya. Bukan Tuhan gak butuh engkau pintar. Tapi Tuhan butuh hidupmu memiliki hikmat Tuhan. Saya baca cepat tentang hikmat Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Jadi ada pemberitaan hikmat yang bukan dari dunia ini. Apa itu? Firman Tuhan. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan sudah ada. Haleluya. Apa yang dunia belum ada sudah ada? Tuhan, firman, kalam pada mulanya. Gimana ya yang Yohanes 1 itu? Dan firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Lalu firman menjadi daging, menjadi manusia. Firman ada. Alkitab berkata dunia dijadikan oleh firman. Haleluya. Yang belum dunia dijadikan, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Siapa itu hikmat? Tuhan. Kalau dia kenal dia, mereka nggak salibkan dia. Karena banyak orang tidak mengenal. Sekarang salib menjadi berita. Apa kita menjadi seperti orang-orang yang zaman itu ikut menyalibkan Tuhan? Kita nggak ngerti. Tapi kalau ini berita masih menjadi bagian kita. Haleluya. Terima dengan apa? Hikmat yang dari Tuhan. Haleluya. Terakhir. Ke ayat pokok kita. Ya. Perhatikan ini terakhir ini. Pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ini kita mau bicara bagian terakhir. Tetapi bagi kita, haleluya. Pertama saya tangkap kalimat ini. Tetapi bagi kita artinya kita ini gak bodoh. Tapi bagi kita yang diselamatkan berarti kita bukan bodoh. Kalau bodoh akibat dari penggunaan hikmat manusia, hikmat dunia, berarti kita ini adalah orang yang berjalan bukan dengan hikmat manusia. Tapi berjalan dengan hikmat Tuhan, katakan amin. Jadi kalau mereka itu salib yang memberi makna bagi kita. Mereka nggak dapat makna salib itu karena mereka memakai hikmat manusia. Tapi bagi kita berarti kita memakai hikmat Tuhan dong. Begitu bukan ceritanya? Bagi kita yang diselamatkan. Sama-sama 2, 3. Pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Sama-sama katakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah, ulang belum semua. Kekuatan Allah. Pemberitaan itu, pemberitaan apa? Pemberitaan tentang salib. Itu adalah kekuatan Allah. Apa tuh salib? Tadi saya bilang, berita tentang penaklukan hati Tuhan taat kepada Bapa. Apa itu salib? Salib adalah cinta tanpa batas yang luar biasa yang gak dapat dikerjakan oleh orang-orang. Apa tuh salib? Berita sorga, berita keselamatan. Dan itu menjadi apa? Pemberitaan. Itu adalah kekuatan Allah. Setiap saudara dengar khotbah, ada berita salib di dalamnya. Setiap saudara dengar khotbah, dengar firman, ada berita salib di dalamnya. Ada janji-janji keselamatan dari Tuhan. Ada janji-janji bertahan dalam penderitaan seperti Yesus menderita, dia bertahan. Setiap firman yang disampaikan, firman itu adalah Allah sendiri. Berarti engkau sedang mendengar firman yang dari Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir. Itu adalah kekuatan Allah.
Kata kekuatan dalam bahasa Yunani ditulis dunamis. Sama dengan ketika Roh Kudus dicurahkan. Pergilah ke seluruh dunia. Sebab apa? Jadikan sekalian bangsa muridku. Waktu disuruh pergi ke dunia. Orang yang pergi memberitakan Injil disertai dengan Roh Kudus. Amin. Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Kekuatan Tuhan ada di situ. Dunamis. Dunamis itu worker of miracle. Pembuat mujizat. Karena itu saya ulang-ulang. Saya coba cari pengertian dari kata dunamis itu. Dari satu terjemahan makna arti kata dunamis itu terus dalam bahasa Inggris begini. Power for performing miracles. Kekuatan untuk melakukan keajaiban. Saya bilang sama. Dua penafsir Alkitab menerjemahkan itu. Dunamis pembuat keajaiban. Dunamis adalah kekuatan yang melahirkan keajaiban. Haleluya. Siapa yang membuka hati tentang berita salib Tuhan? Ada keajaiban. Berita tentang salib Tuhan adalah keajaiban. Adalah mujizat. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama coba berpikir. Benar nggak di Joel Juta ada keajaiban? Ada nggak keajaiban di Joel Juta? Apa? Ayo kita mulai satu-satu. Engkau bilang saja nggak apa-apa. Apa keajaiban? Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang terjadi. Gelap gulita. Gelap gulita. Yang setelah diselidiki tidak ada hubungannya dengan gerhana matahari. Tidak ada. Kenapa bisa terjadi gelap gulita? Dan bukan sebuah proses alam terjadi gelap gulita. Selama berapa? 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 dia mengembuskan nafas terakhir. Terjadi gelap gulita. Ajaib. Waktu dunia dijadikan Tuhan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Kosong. Dan apa? Gelap gulita menudunginya. Lalu Tuhan jadikan terang. Gelap gulita sirna karena Tuhan hari pertama. Makanya hari pertama Tuhan bikin terang lebih dulu. Bukan bikin orang lebih dulu. Bukan bikin binatang lebih dulu. Nanti binatang lari nggak ada arah. Gelap gulita. Dia bikin terang. Saat Yesus mati ada keajaiban. Dunia kembali pada seperti saat bumi digelap gulitakan oleh Bapa. Ngerti gak saudara? Waktu itu mungkin ada sorakan iblis. Mati dia saudara. Tapi waktu itu tidak ada bunyi seperti itu saudara. Gelap gulita saudara. Amin saudara. Dengar ya. Gelap gulita menudunginya. Matikan aja. Bapak Ibu dengar baik. Kedua mujizat apa yang terjadi? Gempa bumi. Gempa bumi itu merobek tirai bait Allah. Yang khusus gak boleh dimasukin. Hanya imam-imam yang boleh masuk. Tapi waktu dibelah, setiap orang kita jadi imam untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Kapan Tuhan memulai? Seorang dapat merasakan hadirat Allah sendiri. Gak pakai perantara pendeta. Gak pakai perantara imam. Saat kapan itu dimulai? Saat Tuhan mati di kayu salib. Tuhan membuka tirai. Saat itu imam kepala atau imam pelayan bait Allah. Engkau sudah gagal untuk menudungi itu. Karena orang kalau melihat ruang mahal suci mati saudara. Tapi waktu tirai terbelah dua. Setiap kita ditabiskan Tuhan menjadi imam yang bisa melayani Tuhan sampai ke ruang mahal suci. Oke, masih ada lagi? Kubur-kubur terbelah. Orang bangkit. Haleluya. Haleluya. Apalagi saudara? Apalagi? Seorang kepala pasukan. Dia termangu di depan mayat Yesus.
dan bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh dia adalah anak Allah. Haleluya. Kami belajar tadi, sempat tersebut nama dalam tafsiran seorang yang menusuk lambung Tuhan, itu ada namanya, lupa saya. JJ tahu, saudara. Siapa? Nah itu dia, Opinus. Nah, ingat aja buat yang tusuk lambung Tuhan. Lalu ada orang yang menyimak di salib Tuhan, di Golgota. Keajaiban-keajaiban ini silih berganti datang di detik-detik Tuhan menarik nafas yang terakhir. Dan ada satu jiwa yang datang sama Tuhan. Sungguh dia itu orang benar. Sampai enggak pesan Tuhan di Kalvari? Apakah ketika engkau melihat keajaiban yang Tuhan buat di Kalvari, ada sebuah pengakuan di hati kita? Sungguh Yesus itu anak Allah yang hidup. Harus terjadi ending begini, saudara. Pesan Tuhan harus nyampe sehingga orang yang menerima pesan itu, berita itu memberi pengakuan. Sungguh hebat salib Tuhan hari ini. Gelap gulita, goncangan yang begitu hebat, gempa bumi di mana-mana, saudara. Tadi waktu saya bahas sama Jaja, jadi tahu nggak? Kata gelap gulita itu melanda negeri itu, sebenarnya melanda seluruh dunia. Gempa itu bukan gempa sekitar situ, tapi gempa bumi, saudara. Dan itu bukan karena ada lempengan yang bergeser, bukan. Tapi karena ada kuasa dari Tuhan buat mujizat hari itu. Tundukkan kepala kita. Seberapa jauh engkau menangkap kebenaran ini? Bahwa Tuhan sudah mati buat hidup saudara, menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas buat kita. Sehebat apapun yang kau bisa beri buat Tuhan, nggak imbang dengan pemberian Tuhan. Haleluya. Apa yang kau bisa buat untuk Tuhan, itu hanya sekadar Tuhan bilang menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk membalas karena dia nggak bisa membalas. Kita nggak bisa membalas. Buka hati saudara. Ada pesan dari Tuhan, dari salib Tuhan untuk hidup saudara. Apakah di sini ada yang menderita? Apakah ada yang menderita? Apakah ada yang menderita? Adakah yang batinnya terkoyak hari ini? Ada pesan dari salib. Ketika salib terjadi, dia bukan hanya sibuk dengan mempersiapkan sorga, tapi dia sibuk membenahi hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu tadi. Hidup yang putus asa nggak akan berarti. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila
berarti. Jalan dengan tanpa harapan, tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar, mengubahkan. Salib mengubah hidup kita. Salib memberikan jalan terbaru buat kita. Kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya. Haleluya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Salib memungkinkan kita berubah hidup. Salib bukan hanya sekedar pajangan bagi kita di rumah-rumah kita, hiasan tubuh kita, tapi salib menjadi sebuah kekuatan yang melahirkan mujizat dalam hidup kita. Mujizat di hati yang mengakui Yesus itu anak Allah. Yesus adalah juru selamat yang sudah mati buat saya dan buat saudara. Dia memberikan nyawanya tanpa memperhitungkan siapa yang ditebus. Dia menjadikan kita yang hina menjadi mulia oleh salib Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik. Tuhan luar biasa baik buat hidup saya dan saudara hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Keterpurukanmu tidak menjadi alasan kau harus mundur dari Allah. Tapi kau harus terus maju sampai menunggu waktu Tuhan memulihkan hidupmu dengan benar, dengan baik. Terima kasih buat salibmu bagi kami. Mungkin ada yang ingin dibantu dengan doa, engkau boleh datang ke depan dengan iman. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus. Dan ku yakin hanya darah Yesus. Ku yakin darah Yesus. Masih ada yang berdebat? Yang suci sudah mengalir di Kalvari. Percaya saudara, salib Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu, apapun itu. Percaya mujizatnya masih ada buat saudara. Percaya bahwa tangan kasihnya tidak pernah jauh dari hidupmu. Bila zaman berlalu, bahkan dunia menjadi debu, kita tidak akan pernah jauh dari salib Kristus. Ku tetap pada salib Kristus, dan ku yakin tangan Tuhan
yang besar, yang terpaku di salib, yang mencurahkan darahnya buat kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu, memberi pengakuan bahwa kami ada karena salib-Mu kami pahami, salib-Mu, pengajaran-Mu kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Berkati anak ini Tuhan, berikan dia mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tahu anak ini ada sakit di hatinya, tapi tangan Tuhan yang ajaib, yang sudah terpaku di salib, yang oleh bilur menyembuhkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kekuatan Tuhan berjalan bersamamu. Anugerah yang tak terbatas terus menjadi bagian hidupmu. Percayalah, kasih-Nya yang besar, yang tanpa batas selalu ada bagi engkau dan keluarga rumah tanggamu. Dan Tuhan memulihkan engkau di sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah kekuatan Tuhan, berjalan terus dalam kuat baru Tuhan. Kasih setia karunia Tuhan yang besar, yang ajaib terus menjadi bagian hidupmu. Tuhan tahu bagaimana memberkati hidupmu, keluargamu, dan apa semua yang kau kerjakan berhasil. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan bebaskan engkau dalam segala penderitaan apapun, jasmani dan rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan baru ini, anak muda yang hebat dan luar biasa. Setiap pergumulan hidupmu Tuhan dengar, dan Tuhan tahu bagaimana memberkatimu, memberikan kepada kekuatan baru setiap waktu. Ini anugerah yang hebat engkau terima, dan engkau alami jawaban Tuhan yang pasti dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam kuat baru. Masa tuamu hebat, engkau ibu yang diberkati, anak cucumu melihat kemuliaan Tuhan. Sukacitalah di masa tuamu, karena engkau tidak sendiri. Kasih setia Tuhan dan kuasa Roh Kudus berjalan selalu bersama. Berkat anak ini Tuhan, terus pulihkan Fania di dalam nama Yesus. Kami tahu tangan Tuhan sudah menjamah anak ini dan memulihkan dia. Bersama dengan orang tuanya diberkati Tuhan. Rancangan harta dan sebuah ada diberkati suami dan seluruh keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu yang hebat diberkati Tuhan. Kuatan Tuhan ada bersamamu. Akan diberkati kulit anak cucumu diberkati Tuhan. Kemuliaan kelimpahan Allah ada di dalam hidupmu sekarang selama-lamanya. Lihat anak-anak ini Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan berjalan bersama mereka. Di masa kecil mereka menyerahkan hidup bagi Tuhan, dan biarkannya mereka mendewasa bersama Tuhan dalam pemahaman dan pengertian yang Allah taruh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat dipakai Tuhan di hari yang akan datang. Karena sedini ini mereka mulai memahami siapa juru selamat mereka di hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan sudah memberkati anak ini. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus. Bila zaman berlalu, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib Kristus. Beri tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kami belajar tentang pesan-pesan Tuhan, tentang sabdamu, tentang firman yang Engkau telah sampaikan perihal salibmu Tuhan. Sekarang kami akan bertindak untuk terus datang memeluk salib-Mu. Sekalipun badai menerpa hidup kami, sekalipun dunia menderu Tuhan, banyak persoalan dan masalah yang datang melanda kami Tuhan. Kami sudah mengerti ke arah mana kami akan datang dan tempat yang teraman terbaik untuk kami melewati semua tantangan persoalan ini, melewati badai-badai kehidupan. Kami tahu dengan pasti hanya di kaki salib-Mu kami ada kemenangan, kami ada kebebasan, dan kami ada kelepasan Tuhan. Jangan biarkan kami gagal memahami kasih Tuhan. Jangan biarkan kami gagal menangkap berita tentang salib.
Hanya karena kami bercokol dengan hikmat yang kami punya. Hanya karena kami bertahan dengan konsep-konsep berpikir manusiawi kami. Tapi kami mau belajar mentaklukkan hidup kepada hikmat Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan buat benar, baik, dan tidak pernah salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah telah menjadi kuat. Yang bimbang telah ditetapkan. Yang mengalami kelelahan kuasa diberikan kuasa dari Tuhan. Untuk dapat berjalan maju dengan berani. Menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Dan kami semua akan pulang dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri di dalam kami. Siapapun yang hadir di ibadah ini, dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa, semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua pulang bawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga buat lawatan-Mu hari ini. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di Jumat Agung ini Tuhan. Kalau mereka lemah beri kuat, sakit sembuhkan. Mereka yang jauh Engkau tarik dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka mengerti pengiringan kepada Tuhan. Bukan pengiringan jika ada kesempatan. Tapi mereka mengiring Tuhan karena selalu memberi kesempatan. Untuk Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami akan jumpa kembali di hari Minggu dalam ibadah kebangkitan Tuhan. Ibadah kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Kumpulkan kami semua beribadah. Memuliakan akan nama-Mu Bapa di sorga. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami perserahkan perjalanan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat yang berkendaraan. Sama Tuhan tolong mereka. Tibakan dengan selamat sampai di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami membawa pulang segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kesukaan, pertolongan, serta urapan, penghiburan yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita sekalian yang tetap percaya dan setia. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sebentar. Pengumuman hari Minggu kita ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara boleh keluar berurut. Di depan saudara ada sedikit berkat yang disiapkan oleh panitia Paskah saudara. Ya. Oke, sampai jumpa di hari akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.